Halo teman-teman semuanya, halo guys. Selamat berjumpa bersama saya Eka Christian dalam channel YouTube Eka Christian Musician. Dan saat ini kita sedang dalam acara spesial yaitu sesi seni dan inspirasi dengan narasumber atau tamu kita yang spesial yaitu Dean Uli. Kita sapa. Halo Dean. Hai Mas Eka, udah kayak Indomie aja ya, Indomie spesial ya. Woi, iya, mantap, mantap. Oke. Apa kabar Mas? Ya, kabar baik. Dian bagaimana? Apa kabar? Kabar baik juga, sama dengan Mas Eka. Mantap. Puji Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita akan ngobrol seputar acara kita, yaitu seputar seni dan inspirasi. Oke. Coba aku mau tanya ke Dean tentang biodatanya Dean deh. Gimana? Nama lengkap siapa? Umur berapa? Studinya di mana? Prestasinya apa aja? Begitu. Oke, karena Mas Eka nanya, tapi bukan berarti mau show up ya. Oh iya, siap. Ya, tapi dalam sesi seni dan inspirasi ini aku berharap nanti viewersnya Mas Eka bisa terinspirasi. Begitu ya Mas ya? Pasti. Oke, perkenalkan nama aku masih Dean Pintauli Siringoringo Esos. Belum ganti nama ya Mas, dan tidak akan pernah ganti nama. Oke. Ya, aku umurnya 27 tahun, masih unyu-unyu ya. Iya, masih unyu ya. Oke. Iya dong. Terus kalau sekarang sih aku udah nggak sekolah lagi, mau pengen kayak Mas Eka sih nanti rencananya ada pengen mau lanjut S2, tapi dulu background pendidikannya aku SD, SMP, SMA sampai kuliah itu tuh aku di inklusi. Kalau kata edukasinya ya. Jadi aku tuh bersekolah di sekolah umum, tapi pernah 2 tahun kurang lebih sekolah di sekolah luar biasa untuk penyesuaian ya, untuk belajar kayak mobilitas atau OM. Dan karena di sekolah umum kan guru-gurunya nggak tahu braille ya, jadi aku harus belajar teknologi kayak mesin ketik. Waktu itu komputer kan belum begitu mudah di sekarang ya? Iya, nggak seperti sekarang barangnya. Kalau dulu itu barang luks ya. Jadi aku belajar mesin ketik 10 jari. Belajarnya di sekolah SLB. Terus tulisan braille dan belajar yang lain-lain lah kayak activity daily living, tapi kurang lebih 2 tahun. Setelah itu aku sekolah inklusi. Ya itu karena aku punya family atau orang tua yang fight, dan aku bersyukur sih Mas Eka, aku dapat support system yang baik gitu. Jadi awalnya itu di SLB dulu, terus baru ke sekolah inklusi gitu ya? No. Jadi aku udah sekolah dulu. Jadi aku tuh terlahir bukan sebagai seorang tunanetra. Cuman di usia Iya, di usia 6 tahun kurang lebih mau ke 7 tahun, aku tuh dapat gift dari Tuhan. Iya, seorang tunanetra terpanggil jadi orang buta. Dan kelas 2 SMA aku jadi totally blind. Itu Mas Eka ceritanya. And jadi by the way aku umur 7 tahun. Iya. By the way aku itu ya Mas, lulusan dari Universitas Sumatera Utara, alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi aku menyelesaikan pendidikan atau dunia akademi itu
di sekolah inklusi gitu. Iya. Dengan jurusan apa nih? FISIP jurusannya apa? Jurusan sosial, Mas Eka. Sosial. Ini apa? Sosiologi atau apa ini? Ilmu kesejahteraan sosial. Social welfare. Social lover. Jadi suka bersosialisasi ya ini Dean berarti ya? Iya kayaknya iya deh Mas. Oke, jadi sempat sekolah di sekolah luar biasa Pak atau SLB, terus sekolah di sekolah umum, ya. Sekolah inklusi ya. Ya. Waktu itu di mana sekolah inklusinya itu? Aku dulu di SD negeri bertingkat Lubuk Pakam, terus aku SMP negeri 2 SMP negeri 2 Lubuk Pakam, terus aku SMA negeri 2 Lubuk Pakam. Lalu ikut ikut seleksi SBMPTN, lulus di USU. Kalau Mas Eka kan SNMPTN ya? Ya. Ya. SBMPTN kurang lebih hampir sama kali ya. Ini sistemnya. Beda sih Mas. Kalau SNMPTN itu kan itu ya apa namanya? Nasional, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Itu lulusnya dari sekolah gitu, rekomendasi sekolah. Kalau SBMPTN kan kita ikut bimbel dulu. Jadi aku dulu bimbel di Medika Mas. Sekarang kayaknya Medika udah nggak ada deh. Oke. Ikut itu bimbel di Medika. Ya udah ikut SBMPTN. Oh begitu. Jadi studinya Dayan di Sumatera Utara semua ya berarti ya? Iya, nyoba UI sempat tapi nggak diterima. Gitu Mas Eka. Oke, mungkin memang cocoknya di Sumatera Utara kali ya, di kampung halaman ya. Iya. Oke. Luar biasa untuk prestasi akademiknya gitu ya, untuk inspirasinya. Nah sekarang coba kita sesi seninya, karena kan seni inspirasi. Nah kalau untuk seninya bagaimana nih Dean? Oke, kalau seni aku dari kecil emang suka. Jadi dulu waktu aku belum jadi tunanetra aku suka nari juga Mas Eka. Jadi kalau di kampung tuh aku ikut. Kalau lagi Natalan ya, kan aku Kristen ya. Kalau Natalan ada kan di kampung atau di desa tuh Natal desa gitu. Aku tuh nari gitu. Iya, aku tuh nari. Ikut nari di desa. Waktu itu apa? Sempat ikut lomba juga atau gimana? Pernah aku ikut lomba di seni suara itu 2012 waktu aku kelas 3 SMA semester pertama. Itu yang X Factor. Jadi aku ikut tapi masih di Sumatera Utara ya Mas. Sebenarnya aku itu punya kesempatan untuk lanjut ke Jakarta. Cuman ada satu juri yang stigmanya masih jelek gitu loh sama tunanetra, belum luas aja gitu pandangannya. Dia berpikir kalau aku diluluskan ke Jakarta, aku bakalan ngerepotin dan mungkin habisin biaya gitu. Padahal aku udah explain kalau aku itu nggak bakalan ngerepotin karena aku punya saudara juga di Jakarta yang bakalan bisa jadi official gitu. Iya. Oke. Tapi ya lagi-lagi ya pada saat itu masyarakat mungkin belum open minded gitu. Kalau sekarang sih udah ya, kita itu udah dikasih kesempatan banget gitu di masa Bapak Jokowi gitu. Terus aku pernah ikut lomba nyanyi juga sih, cuman masih tingkat provinsi. Lalu aku senang main musik Mas Eka, kayak biola. Aku pernah belajar biola. Piano juga aku pernah, tapi kalau gitar gue tuh otodidak gitu. Jadi aku dengerin orang main gitar, terus aku aku amati ini gimana ya kalau aku mainkan nih kayak gini gimana gitu. Ternyata bisa gitu.
Dan bisa lah kalau untuk ngejreng-ngejreng. Iya, genjreng-genjreng ya kalau gitu. gitar ya. Iya Mas Eka. Tapi nggak sekeren Mas Eka lah. Kalau Mas Eka kan keren ya. Karena Mas Eka kan emang jurusannya itu spesialisasinya, ya nggak sih? Orang kan punya, istilahnya punya talentanya masing-masing ya. Si A keren di sini, si B kerennya di sana gitu. Ternyata beda-beda kita kan ya. Justru kan bisa saling melengkapi atau complementary gitu kan ya. Iya betul Mas Eka. Gitu. Oke, jadi untuk seni ini Dean bisa bermain musik dan juga bernyanyi ya tadi ya? Iya betul. Oke. Dan tadi ada highlight yang soal X Factor, itu guys. Kita harus open minded gitu ya. Kita harus punya pikiran yang terbuka. Iya betul. Jadi disabilitas itu bukan untuk dikasihani, tapi untuk diberi kesempatan untuk bisa berkarya sesuai potensinya, sesuai talentanya. Meskipun teman-teman mungkin merasa, oh aku sempurna, aku non disabilitas, tapi pasti kita tuh pasti punya kekurangan. Gak mungkin kita tuh full sempurna tuh gak mungkin. Who nobody perfect katanya Mas. Disabilitas. Ya, teman-teman disabilitas memang, oh ini ada kekurangan nih. Misal dia buta atau dia lumpuh, misal atau dia tuli, misal. Tapi pasti dia punya kelebihannya masing-masing. Yang mungkin teman-teman lain nggak punya kelebihan itu. Iya benar. Nah, kita highlight di situ. Kesetaraan, equaliter. Nah, itu yang penting. Asik. Iya betul Mas Eka, setuju. Oke, aku dengar katanya dia juga punya prestasi di dunia olahraga ya? Oh iya, jadi ceritanya aku tuh dari gimana tuh ceritanya tuh? Iya, dari SD kelas 3 sampai sekarang sih aku sedang menggeluti dunia olahraga ya. Bahkan lulus sarjana pun aku tetap berprofesi sebagai atlet renang profesional, Mas Eka. Nah, waktu SD aku ikut event tenis meja itu sampai ke nasional, Mas Eka. Terus pernah ikut lomba catur juga. Atletik aku pernah ikut lari sama lompat jauh. Semua aku cobain Mas Eka. Yang penting ada opportunity, aku ikut aja gitu. Karena katanya kan ada di mana ada kemauan di situ ada jalan, Mas Eka. Mantap. Iya, jadi mau aja dulu gitu. Tuh, yang penting ada usaha dulu ya. Yoi. Oke. Terus dengar-dengar katanya pernah ikut PON Papua juga ya? 2021 terakhir tuh PON Papua. Tapi karena pandemi kita ini mau persiapan ke luar negeri pun rada-rada agak sulit ya. Dan 2020 kita nggak jadi tuh ke Filipina gara-gara pandemi gitu Mas Eka. Jadi ya tau lah ya gimana. Jadi masih belum tahu nih kapan. Iya belum. Tapi di sekarang Filipina apa? Ya di Filipina ya. Iya. Tapi sekarang aku mau persiapan untuk Porda sih Mas Eka, mulai minggu depan. Porda. Iya. Pordanya di mana itu berarti? Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oh iya. Jadi sekarang udah merantau ke Bekasi ya? Soalnya belum, kalau sekarang masih di Jakarta gua mah. Kenapa Mas? Oh iya, di Jakarta ya? Wih, merantau terus nih Dean ya? Gitu deh Mas Eka. Iya. Memperjuangkan hidup Mas. Perjuangan itu harus diperjuangkan. Gimana? Tadi bukan PON Paparnas ya? Bukan PON ya? Kalau PON itu kan buat teman-teman yang non disabilitas ya? Kalau PON itu untuk non disabilitas, Paparnas itu untuk yang disabilitas, Mas Eka. Berarti Dean ikut yang Paparnas ya? Yoi. Oke, setelahnya PON itu. Sama lah setara. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi olahraga itu ada dua, satu yang buat kita, satu yang buat disabilitas. Tingkat
Kalau tingkat nasional itu kalau yang buat non disabilitas namanya PON, Pekan Olahraga Nasional. Kalau yang buat disabilitas itu Pekan Paralimpiade Nasional ya? Iya. Paparnas. Nah, gitu. Jadi itu informasi buat teman-teman yang belum tahu. Oke. Tadi sudah akademik, terus sudah bahas kalau tentang akademi, seni, tentang kalau olahraga. akademi belum Mas. Akademi belum. Ya? Tadi kan cerita background pendidikannya aku. Kalau akademi, oh iya. Iya, kayak yang aku bilang tadi ya Mas, bukan mau show up, cuman kan di sini kita podcast Mas Eka sekarang tuh kita lagi mau menginspirasi, bikin mood boosternya orang-orang di masa pandemi. Kali aja nanti ada yang nonton YouTube channel Mas Eka, kan kita nggak tahu ya. Iya. Ya, kalau di akademi, gue tuh dari SD sampai SMA ya juara lah Mas Eka. Jadi juara 1 di kelas, juga juara umum gitu. Nah, kalau kalau di SLB kan muridnya nggak sebanyak yang di umum ya. Maksudnya kalau kita sekolah umum kan misalnya kalau kelas 7 tuh ada sampai 8 gitu kan. Nah, saya tuh di kelas juara 1, di umum saya juara 2 sometimes, juara 3 sometimes gitu. Lalu kalau di perkuliahan ya pernah dapat 4 cum laude, pernah dapat 3 koma gitu. Wih, paling jelek tuh 3 berapa ya? 3 berapa ya? Pokoknya pernah juga sih di semester 3 saya tuh dapat 3,34 gitu. Itu paling jelek ya? Iya. Pernah bagusnya 4 sekali Dayan ini. Iya, kan katanya kan di mana ada kemauan di situ ada jalan, Mas. Saya percaya banget tuh, Mas. Iya. Waduh, ayo guys, bagi yang masih molor-molor, bagi yang masih nyantai-nyantai tuh, kayak Cidean tuh serius. Jangan males-malesan. Aku nggak serius-serius juga, Mas. Sans tapi pasti, Mas. Gitu. Iya. Soalnya nih banyak nih yang aku pernah dengar juga, males-malesan tuh nggak boleh tuh. Harus kalau menurut rajin, aku Mas, justru kalau malas-malasan itu sinyal loh Mas buat kita. Oh ya? Iya, kalau menurut aku ya sinyal buat kita, kira-kira malas-malasan ini mau buat apa ya. Kalau manusia itu kan udah punya insting ya, maksudnya kalau malas-malas bakalan jadi apa ya udah tahu sendiri kedepannya mau jadi apa gitu. Iya. Wih, mantap ya Mas, kayaknya pinter banget. Multi talent nih si Dean nih. Akademik oke. Apalagi tadi? Seninya oke, olahraga oke. Ya walaupun tunanetra tetap harus oke kayaknya. Iya, harus suka olahraga, Mas. Iya. Penting itu, Mas. Kalau aku olahraganya cuma jalan kaki, jogging. Nggak apa-apa. Kadang tenis meja sebenarnya pingin juga, cuman karena nggak ada alatnya ya, jadi udah nggak bisa main sekarang. Gitu ya? Iya. Oke. Aku dengar katanya dia juga ini ya, writer ya, juga penulis buku ya. Ya nggak kayak Audi Maluri Yunda lah Mas, belum kayak profesional banget. Tapi sebenarnya aku tuh dari kecil, dari SD kelas 5, aku mulai menyadari kalau aku tuh sebenarnya senang nulis juga gitu. Dan tulisan saya tuh udah pernah saya muat di itu surat kabar Indonesia Baru, terus di majalah Braille, di majalah Story, terus ikut event-event kayak karya tulis gitu Mas. Terus di masa pandemi aku juga nemu inspirasi baru, jadi saya menulis. Saya punya buku Mas, sebetulnya buku saya tuh udah ada 2, cuman yang satu itu waktu masa-masa kuliah, jadi
Ya tahu ya Mas, waktu kita masa kuliah nggak se-update yang sekarang ya teknologinya. Jadi betul. Yang lebih saya fokuskan tuh buku saya yang baru. Saya baru bikin buku. Mas Eka mau tahu nggak judulnya apa? Oh, pasti dong. Apa tuh? Ya, jadi judulnya itu Through Blind Eyes: The Secret Life of Dean. Jadi Mas Eka mungkin nggak bisa lihat ya, memang nggak bisa kayak gua. The Secret Life of Dean. Oke. Ya, ini bukunya Mas. Coba ditunjukkan bukunya. Ya, ini bukunya. Oh ya, itu guys, bukunya guys, bisa dilihat ya. Ini bukunya Mas. Iya. Layar masing-masing. Iya, ini udah saya muat atau udah saya jual di Shopee. Udah ada yang beli juga sih Mas, gitu. Saya udah jual. Jadi kalau viewers Mas Eka penasaran, bisa dibeli di Shopee. Keywordnya apa? Dean Shopee. Dean Shopee. Iya. Jadi ketik aja Dean Shopee gitu ya? Iya. Saya udah jual Mas, udah bukunya, ada yang beli. Bukunya yang di Shopee cuman yang ini aja atau ada yang lain lagi? Saya jual masih yang ini dulu Mas, karena saya punya target tuh 1000 eksemplar orang bisa baca buku saya. Tujuannya nggak cuma money ya, just only money, tapi saya pengen orang-orang yang baca buku ini punya semangat baru, punya rasa syukur. Pokoknya luar biasa, tujuan saya tuh sih pengen bikin orang lebih lebih menyadari bahwa hidup kita itu kita masing-masing adalah pemeran, Tuhanlah sutradaranya gitu Mas Eka. Oke, ini bukunya dalam bentuk hard copy atau soft copy nanti? Bukunya udah bentuk buku sih Mas, gitu. Sebenarnya saya lagi apply cetak ke itu. Cetak ya? Iya, udah cetak. Sebenarnya saya udah apply ke Playbook biar teman-teman tunanetra. Soalnya ada juga beberapa teman tunanetra yang bilang jual dong e-booknya. Tapi saya lagi usahain gitu, lagi nunggu prosesnya Mas. Kalau untuk teman-teman tunanetra yang mau, kan kita harus bikin dalam bentuk e-book ya, karena kalau buku bentuk buku yang seperti ini nih nggak mungkin bisa dia baca kecuali dia punya talking book. Betul. Iya. Iya. Memang sekarang sebagian besar ini orang-orang baca e-book ya gitu, karena mungkin dipikir lebih praktis gitu ya. Iya Mas. Tapi saya buat dalam bentuk cetak dan ini lagi on the way mau buat e-booknya. Gitu Mas Eka. Oke, mantap. Nanti bisa ditunggu nih untuk update e-booknya. Kalau udah ditulis siap. Bisa bisa diupdate nantinya ya. Okay. Ya, siap Mas Eka. Luar biasa. Dan prestasinya banyak sekali. Kalau kita mau cerita mungkin gak ada habisnya. Gitu ya. Gitu, karena prestasinya luar biasa nih si Dean ini. Jadi intinya bahwa meskipun kita ini disabilitas, tapi kita harus tetap berkarya, harus tetap semangat, menginspirasi banyak orang ya, tentunya dengan karya-karya kita. Karena itu tadi yang seperti saya bilang, disabilitas itu bukan untuk dikasihani tapi untuk diberi kesempatan. Karena tadi Diana aja bilang disabilitas itu sebagai gift ya, sebagai hadiah katanya ya. Iya, kalau aku sih bilang disabilitas itu adalah gift, hadiah. Karena nggak semua orang yang bisa terpilih dan terpanggil untuk jadi disabilitas Mas Eka. Iya. Wah, ini satu highlight yang penting nih. Disability is a gift. Wah, ini. Oke. Nampaknya kita sudah di penghujung acara nih ya. Iya ya. Untuk kok cepat banget sih sesi ini. Mas, cepat banget. Bisa lama nggak? Nanti kalau terlalu lama viewernya ngantuk nanti. Oke, baik. Iya. Mungkin Dean ada
pesan dan kesan yang mau disampaikan untuk teman-teman semua yang nonton video ini atau yang lagi dengerin talkshow kita ini? Oke. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi ya. Pasti saya percaya nih banyak orang yang lagi andilau, lagi galau. Tapi percayalah, segala sesuatu yang diizinkan terjadi ada maksud dan tujuan yang baik. Selalu berpikiran positive thinking dan kalau yang berkekurangan atau yang disabilitas jangan selalu merasa powerless, karena kalau merasa demikian itu kita selalu kayak menjadi pribadi yang rapuh. Ya, hidup itu perjuangan dan perjuangan itu harus diperjuangkan. Semangat. Itu aja Mas Eka dari aku. Jadi, not powerless but be powerful gitu ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Dean untuk sama-sama, Mas. Waktunya bisa collab bareng aku di sini. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen ya. Oke, terima kasih untuk sama-sama. ngobrol bareng Dean dan Eka dalam acara sesi. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye.